Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Dan selamat datang di Meet the Meet, di mana kita akan membahas makhluk-makhluk gaib yang ada di Indonesia. Di Meet the Meet kita kali ini kita akan membahas satu makhluk yang sering disalah kenali oleh orang-orang karena wujudnya yang mirip dengan kuntilanak. Ya, apalagi kalau bukan sundel bolong. Sundel bolong, nama itu sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Secara harfiah namanya berarti pelaci berlubang. Dan itulah kunci untuk memahami legendanya. Menurut cerita rakyat, Sundel Bolong adalah arwah seorang perempuan yang meninggal secara tragis. Konon setelah menjadi korban kekerasan seksual yang kemudian dibunuh saat hamil, versi lain menceritakan dia meninggal saat melahirkan dari punggungnya akibat perlakuan kejam. Menariknya, legenda ini tidak muncul begitu saja. Riset modern dalam studi folklore percaya bahwa mitos Sundel Bolong, khususnya yang berakar kuat di budaya Jawa, mulai berkembang dan menyebar secara luas pada masa kolonisasi Hindia Belanda. Cerita ini diciptakan dan disebarkan sebagai kisah peringatan untuk menakut-nakuti perempuan agar tidak berjalan sendirian di malam hari dan untuk mencegah maraknya prostitusi yang terjadi di masa itu. Jadi sebelum menjadi ikon horor populer, Sundel Bolong adalah bagian dari kontrol sosial yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Ia adalah arwah perempuan yang dihancurkan oleh masyarakat yang kini kembali untuk menghantui masyarakat yang sama. Ciri fisiknya sangat khas. Dari depan, ia adalah perempuan cantik dengan rambut panjang terurai dan gaun putih yang lusuh. Namun di balik keindahan itu terdapat kengerian sejati. Sebuah lubang besar terletak di punggungnya yang konon memperlihatkan organ-organ dalam. Lubang inilah yang menjadi simbol dari luka fisik dan emosional yang tidak pernah sembuh. Sebuah trauma yang membekas, bahkan setelah kematian. Namun, figur Sundel Bolong jauh lebih kompleks daripada sekadar hantu yang menakuti. Ia adalah manifestasi dari kemarahan seorang perempuan yang dirampas haknya. Dan karena itu, ia bukanlah roh yang sembarangan. Mitos ini seringkali berfungsi sebagai kisah peringatan atau dalam bahasa Inggrisnya cautionary tales dalam masyarakat kita. Sundel Bolong memiliki misi balas dendam. Ia dikenal sering muncul untuk menghukum laki-laki hidung belang atau mereka yang melakukan kekerasan pada perempuan. Pada saat yang sama, ia juga dikisahkan menculik bayi yang baru lahir. Sebuah tindakan yang mencerminkan rasa sakitnya karena kehilangan calon anaknya. Dalam konteks ini, Sundel Bolong adalah representasi dari keadilan yang tidak tuntas dan ketidakberdayaan perempuan yang berubah menjadi kekuatan supranatural yang mengerikan. Sebuah tema yang sama yang sering dipakai oleh hantu-hantu, terutama hantu-hantu berwujud perempuan di Indonesia. Menariknya, mitologi Sundel Bolong ini memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan figur mitologi dari budaya lain yang ribuan mil jauhnya. Di hutan-hutan dingin Skandinavia, ada makhluk yang dikenal sebagai Huldra. Seperti Sundel Bolong, Huldra adalah seorang perempuan yang mempesona dan sangat cantik. Ia memiliki rambut pirang panjang yang berkilau, dan penampilannya begitu memikat sehingga mampu membuat pria manapun terpesona. Namun sama seperti Sundel Bolong, ia menyembunyikan sisi mengerikan di balik keindahannya. Di balik punggungnya, Huldra memiliki cekungan atau berongga, seperti batang pohon yang sudah lapuk. Persamaan antara keduanya tidak hanya pada aspek fisik yang tersembunyi. Keduanya juga menggunakan daya tarik seksual mereka sebagai senjata. Sundel Bolong menggunakan kecantikannya untuk mendekati calon korbannya, para lelaki yang suka merendahkan perempuan. Huldra juga akan menggoda laki-laki yang tersesat di hutan. Namun, niat mereka berbeda. Jika Sundel Bolong fokus pada dendam pribadi,
Huldra adalah penjaga hutan yang akan menghadiahi laki-laki yang menghormati dan memperlakukannya dengan baik, namun akan menghukum mereka yang bersikap buruk. Jadi, baik sundel bolong maupun Huldra adalah figur femme fatale dari dua budaya yang sangat berbeda, yang merepresentasikan sisi ganda dari feminitas, cantik namun mematikan. Figur sundel bolong tidak pernah pudar dari ingatan publik, bahkan terus berevolusi seiring zaman. Di era modern, citranya sangat dipengaruhi oleh film-film horor klasik, terutama film tahun 1981 yang dibintangi oleh siapa lagi kalau bukan Susana. Film ini tidak hanya mempopulerkan mitos sundel bolong, tetapi juga menetapkan visualnya yang kita kenal hingga kini. Namun di era digital, citranya bisa berubah. Sundel bolong pernah muncul dalam iklan yang mengusung konsep humor, menjadikannya sosok yang lebih ramah dan dekat dengan kaum muda. Dari cerita rakyat hingga layar lebar, sundel bolong tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap budaya dan horor Indonesia. Di balik terornya, ia adalah kisah tentang trauma, pembalasan, dan sebuah seruan untuk keadilan. Segitu aja dulu dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.